saudara. Saudara percaya bahwa di sini ada urapan Roh Kudus? Kadang-kadang kita merasakan kalau nggak ada getaran, kalau nggak bisa nangis-nangis, itu urapan Roh Kudusnya nggak terlalu bekerja, gitu kan. Kita kadang-kadang merasa bahwa urapan Roh Kudus itu diidentikan dengan kita nangis, kita merinding, mengkorok, begitu kan, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita percaya ada Roh Kudus tempat ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang meninggikan dirinya, tidak ada orang yang merasa lebih dari yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu. Kalau kami hari ini ada seperti ini, itu katakan karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu untuk kami, sehingga kami ada seperti hari ini. Terima kasih Bapa, biar setiap orang tidak ada yang menyombongkan diri, berasal dari mana, tapi kami percaya, kami semua sama di hadapan Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini. Kami mau siap mendengarkan, hati kami rindu untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu yang selalu memuaskan diri kami dan menunjukkan arah jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur urapan-Mu tetap ada di tempat ini, dalam nama Yesus, semua katakan amin. Silakan saudara duduk semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Ya, kita bersuka cita pagi hari ini bukan karena apa-apa, tapi karena ada Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang pakai baju hitam-hitam sebaiknya duduk semua di dalam, di depan, nggak ada yang duduk di luar atau di pinggir-pinggir sana, nggak ada. Kita akan lihat mau baca satu ayat di dalam kitab 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Saya ingin ayat ini dibaca oleh seluruh jemaat, baik yang duduk di mana, yang duduk di luar pun tetap harus konsentrasi, fokus pada firman Tuhan. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Siap untuk membaca? Oke, saya hitung 1 sampai 3, kita baca dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Saudara, ayat ini agak panjang, tapi ayat ini mudah dimengerti. Ya, ayat ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama diberitahu bahwa mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Jadi intinya gini loh, di bagian pertama dari ayat ini Tuhan itu cari orang yang bersungguh hati. Ya, Tuhan itu cari orang yang bersungguh hati. Untuk apa? Untuk dikasih limpahan kekuatannya. Ini yang pertama. Tapi bagian yang kedua dikatakan ini. Kita sudah tahu bahwa Tuhan mencari orang yang sungguh hati. Ya. Tapi banyak orang Kristen berlaku bodoh, kata firman. Kenapa bodohnya? Dia tidak mau sungguh-sungguh. Dan ayat ini berkata, sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu lihat ya, hidup manusia di dunia ini kan, banyak peperangan yang terjadi. Bukan peperangan antara bangsa dan bangsa seperti hari ini. Tapi peperangan di dalam hidup kita sehari-hari itu kita selalu berperang. Apalagi berperang melawan apa? Kedagingan kita. Saudara kalau punya WA saya, saudara kalau punya nomor WA saya tidak taruh foto saya di situ. Saya tidak taruh
Dulu saya taruh foto saya di sana. Saya taruh cucu saya taruh anak saya. Tapi beberapa bulan terakhir saya tidak taruh foto di situ. Saya tulis gini, saudara. Saya taruh satu gambar dengan satu kata-kata yang penting untuk direnungi oleh setiap orang yang menghubungi saya. Dia bilang gini, perjuangan menuju surga itu bukan perjuangan yang mudah. Harus mematikan, mengalahkan keinginan daging setiap hari. Jadi Bapak Ibu tahu, kita di dunia ini bukan cuma berperang melawan di dalam kehidupan kita ada orang yang berperang, peperangannya itu dengan keluarga, bukan tukaran begitu bukan. Tapi menghadapi apa itu namanya, menghadapi suami, misalkan beberapa hari ini saya menghadapi seorang istri dan dua orang anak menghadapi suaminya ini sudah cacat Bapak Ibu, sudah cacat, maaf ya, cacatnya tuh di bagian pinggang sampai kaki itu dia sudah tidak bisa jalan, jalan itu sudah begini. Ya saudara, saya kenal orang ini dari tahun 2000, dari sebelum tahun 2000, tahun 1995. Waktu orang ini masih SMA, sampai sekarang dia sudah jadi seorang yang sukses. Tapi dari dulu memang saya lihat dia punya cacat di bagian kakinya. Jadi kakinya itu tidak bisa jalan dengan normal begitu. Setelah 20 tahun lebih, 30 tahunan saya tidak ketemu dia. Saya lihat dia itu lebih parah lagi. Ya lebih parah, dan dia tidak bisa pakai sepatu, dia tidak bisa pakai celana, tidak bisa pakai apa, harus dipakaikan oleh istrinya. Gitu itu setiap hari itu, Bapak Ibu, wedokan itu tidak habis-habis, Bapak Ibu. Ya, setiap hari dia punya uang kan, tiba-tiba hilang dari rumahnya, check-in di hotel sama perempuan mana. Seperti itu. Dan kasarnya minta ampun sama istrinya. Istri salah apa padahal tidak ada. Dia terikat judi bola begitu. Sini ada dan masih terikat judi begitu. Berobat ya. Dia kalau sudah terikat berjudi, terus produk nggak bisa produk kalah begitu. Dan kamu istrinya diusir, anaknya diusir, disawat itu dan sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan ini. Banyak orang hidup di dunia ini banyak peperangan sebetulnya. Peperangan kalau di keluarga itu aman-aman, kadang-kadang peperangannya di bidang keuangan, gitu ya. Kadang-kadang keuangan juga aman, peperangannya di bidang kesehatan dan mengalami banyak sakit penyakit dan sebagainya. Dan saudara, apalagi kalau kita bilang peperangan menghadapi keinginan daging kita ini tidak habis-habis. Nah, bayangkan begini, saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan di bagian kedua. Tuhan bilang gini, kamu berlaku bodoh. Karena apa? Karena Tuhan ingin cari orang yang sungguh-sungguh dilimpahkan kekuatannya. Kamu tidak sungguh-sungguh, sehingga kamu tidak dapat kekuatan. Dan kamu harus mengalami peperangan. Orang berperang itu harus fit, stamina-nya harus oke. Ya toh saudara, harus memiliki kekuatan yang prima, baru dia bisa menang mengalami peperangan itu. Kalau saudara berperang tapi saudara lemah, tidak dapat kekuatan, pasti saudara jadi korban. Ya saudara. Dan firman Tuhan hari ini, cari sekali lagi, cari orang yang bersungguh-sungguh. Jangan bilang begini, Tuhan aku sudah sungguh-sungguh loh. Tapi mami, aku ini sudah sungguh-sungguh jadi jemaat di sini. Pak Pendeta, aku sudah sungguh-sungguh. Baguslah kalau saudara melabelkan dirimu sebagai seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagus. Ada orang yang bicara begitu. Memang aku tidak mau sungguh-sungguh kok kalau Yesus. Kalau Tuhan tuh aku tidak mau sungguh-sungguh. Aku mau biasa-biasa aja. Ngapain sih sungguh-sungguh? Itu tambah ngomong saudara. Orang yang gitu. Kalau saudara masih bilang, aku ini sungguh-sungguh, itu masih bagus. Tapi kriteria sungguh-sungguh itu bagaimana? Kriteria sungguh-sungguh itu apa? Gitu kan? Semua orang bisa bilang, aku sungguh-sungguh. Saya bisa bilang, saya jadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kriteria yang Tuhan minta itu seperti apa? Jangan menurut kriteria kita. Bapak Ibu, saya ini baru 2 minggu yang lalu operasi. Ya. Tanggal 17 April itu hari ulang tahun mama saya umur 95. Mama saya sudah tidak tahu umurnya, sudah tidak tahu usianya, sudah tidak tahu ulang tahun, tidak tahu apa, sudah 95 tahun, tapi saya tetap datang ke rumahnya, saya mendoakan dia, saya mau mencium dia. Dan hari itu saya mau pergi ke kuburan papa saya juga. Hari itu pas 17 April,
driver saya itu nggak masuk. Jadi saya nyetir sendiri, siang-siang panas gitu kan saudara, di Surabaya nggak karu-karuan panasnya. Tiba-tiba dari kuburan terus saya dari makam, saya mau menerima makam saya. Tiba-tiba mau masuk agar rumah mama saya bisa gelap. Mata saya gelap, terus saya tuh pusing, pandangan saya ini nggak bisa fokus. Saya merasa ini ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh saya. Tapi kan saya nggak tahu apa-apa. Saya turun, saya dituntut oleh istri saya masuk ke dalam rumah. Sampai di situ saya duduk, saya tenangkan hati, tetap tidak berubah, masih seperti itu. Akhirnya saya nggak lama-lama di situ, saya pulang. Sampai di rumah, saya langsung tensi tekanan darah saya. Saya kan menderita hipertensi. Ya saudara. Ternyata saya ukur tensi saya itu 175, bawahnya 105. Tinggi kan Bapak Ibu? Tinggi banget. Saya nggak kuat. Terus saya segera minta diantar ke UGD, ke IGD Mitra Kenjeran. Sampai di sana saya diantar. Saya itu waktu itu duduk di belakang, saya nggak nyetir, anak saya nyetir, istri saya duduk di depan, saya di belakang. Tak pikir Bapak Ibu, saya itu selama hidup itu nggak pernah sentrong AC, nggak pernah. Saya nggak senang sentrong AC, bahkan dulu pernah di sini nggak salah. AC itu yang trombu saya tak matiin aja, sudah awal lebih baik kalau kepanasan daripada sentrong AC. Tapi saat itu dari rumah saya dari Bagus saja ke Mitra Kenjeran itu kan nggak terlalu jauh, kira-kira 20 menit aja. Saya duduk di belakang, tak sentrong asli itu pikir saya biarkan tekanan saya ini turun atum-atum jadi saudara. Daripada kalau kepanasan kan tekanan tambah naik, pikir saya itu begitu kan, saya nggak ngerti. Ternyata saudara saya sampai di Mitra Kenjeran di rumah sakit, saya langsung sama dokter suruh MRI kepala saya. Khawatirnya saya itu ada gejala stroke. Di MRI langsung, tapi puji Tuhan hasilnya itu baik, nggak ada gejala stroke. Tapi semakin lama, saya akhirnya suruh kamar, nggak boleh pulang. Itu hari Jumat, saya ingat, 17 April 2004. 18 Aprilnya saya itu harus berkati jemaat saya nikah. Dan hari itu, dokter lihat hasilnya MRI, bilang, oh bagus, Pak, nggak ada gejala stroke. Ya. Tapi semakin malam saya suruh kamar, ya saya kamar sudah tak apa-apa, supaya tekanan saya stabil. Nah, habis itu, saudara, tambah malam, gak enak juga saya. Mulut saya ini lama-lama kok kekok. Saya tidur kan di rumah sakit saya kan tidur, tapi kan terasa gak enak di mulut saya. Ngomongnya rasanya kudu miring gitu saudara, miring akhirnya. Terus saya dokter syaraf datang, dia bilang ini cuma spasi. Ini karena kena sentrong angin AC atau kipas angin gitu saudara. Tapi itu memukul saya, saudara. Saya itu malu kalau sampai mulut saya miring, kalau khotbah di mana-mana mulut miring itu kan dibuyu orang. Lalu saya pikir di bus ini aja. Saya tak pakai masker. Kalau pakai masker kan tak kelihatan miringnya, saudara. Ya kan, disembunyikan dengan masker. Tapi dalam hati saya ini nggak bisa terima kok saya ini kok jadi kayak gini, ini kenapa gitu kan Bapak Ibu. Mata saya juga miring, hidung saya juga miring, semuanya miring, pokoknya nggak tahu, saudara. Terus dokter bilang gini, kasih obat ya Pak, ini pemulihannya 2 bulan. Dia bilang begitu. Pemulihannya 2 bulan. Bisa balik nggak dok? Bisa. 90% bisa kembali. Tapi tunggu sabar. Kasih obat syaraf itu banyak Bapak Ibu. Satu hari saya minum obat syaraf, obat itu tuh 25 pil, 25 biji. Sehari. Saya tahu itu kan nggak bagus buat ginjal saya. Saya minum air banyak-banyak. Tapi puji Tuhan ya. Itu hari Sabtu dokter bilang begini, 18 April. Bapak boleh pulang, Bapak kan harus berkati pengantin toh, berkati orang nikah. Boleh pulang, Bapak nggak apa-apa. Nggak ada stroke, nggak ada apa-apa. Senang saya boleh pulang. Jam 12 sampai rumah, saya istirahat sebentar, pemberkatan itu jam 3. Jam 1 saya mulai siap-siap, setengah 2 saya siap-siap, saya mandi, saya keramas dan sebagainya. Dan akhirnya saya ganti baju dan semuanya, kok badan saya tidak enak lagi. Kayak kemarin gitu, kok gelap lagi. Terus saya tensi lagi, ternyata 172, bawahnya 102. Naik lagi, Pak. Terus
Terus akhirnya saya nggak jadi berarti. Terus saya bilang sama yang jemaat, saya bilang, oh iya Pak Sip, tidak apa-apa Pak, daripada nanti ada apa-apa, saya kasih wakilkan ke staff saya. Terus akhirnya saya pergi ke rumah sakit kembali, tapi nggak ke mitra keluarga lagi, tapi ke Undaan, Adi Husada Undaan. Karena apa? Karena saya itu sudah janjian mau operasi prostat sama seperti itu. Kalian tak pikir ini kan sekarang lagi bermasalah dengan tekanan darah, masuk keluar, langsung saya masuk ke situ supaya bisa dioperasi sekali. Dan akhirnya singkat ceritanya, saya masuk lagi, saya 1 minggu lagi di situ, saya operasi dan sebagainya di situ, dan akhirnya hari Rabu boleh pulang. Hari Rabu boleh pulang. Kalau selesai semua boleh pulang, tapi pakai kateter. Tahu Pak kateter? Ya, nah pakai kateter, terus dokter bilang gini, saya bilang gini, dok, saya nggak usah pakai kateter lah, nggak enak kok pulang pakai kateter 1 minggu. Terus akhirnya saya ini bingung saudara. Jumatnya tuh saya tuh melayani di satu perusahaan gedangan di daerah situ. Sabtu minggunya saya pelayanan di Jombang. Kok pakai kateter ini kan dia apa gitu ya? Ya sudah dokter bilang nggak apa-apa. Nanti tak kasih kantongan yang lebih kecil, Jadi saya pakai kateter pelayanan kemana-mana pakai kateter, saudara. Tak cancang deh kaki kiri saya. Terus tak pakai celana lebih lebar, seperti kompor kan zaman dulu masih punya atau kalau celana kompor begitu. Ya, tak pakai ini supaya orang nggak kelihatan. Saya nggak cerita sama saudara. Saya waktu pakai yo gitu ya. Baru pulang dari operasi 2 hari, saya pergi melayani, tapi saya nggak bilang kalau kaki kateter. Nanti mereka jijik semua loh. Mereka bilang, waduh, nggak mau mendekat ke saya, kayak tidak ada apa-apa. Tapi mereka nggak apa-apa, semua pelayanan selesai dari Jombang Sebut selesai sampai Senen, dan akhirnya sampai hari ini. Yang saya mau cerita itu begini, dokter bilang metode ini 2 bulan baru pulih semua. Tapi saya merasakan 2 hari, 3 hari mulut saya makin membaik. Saudara kalau sudah begitu saudara pernah alami nggak? Umur itu nggak bisa, saudara. Umur itu keluar terus airnya. Terus minum juga nggak karu-karuan. Makan juga nggak bisa cepat-cepat makan, nggak bisa makan keluar. Terus nggak bisa keluar semua makanannya, saudara. Jadi itu memukul saya sekali. Dan akhirnya saudara hari ini sudah 2 minggu lebih sedikit. Saudara pasti nggak melihat muka saya miring. Ya, saudara nggak melihat mulut saya miring. Walaupun masih ada kira-kira 3% yang nggak normal dengan tubuh saya, dengan muka saya ini. Tapi semua orang sampai diperhatikan nggak apa-apa ini loh. Ya nggak apa-apa. Tapi aku yang merasakan ini masih ada sesuatu, masih apa-apa gitu kan saudara. Jadi saya berkata pada saudara ini, dokter bilang 2 bulan. Tapi 2 hari, 3 hari saya merasakan semakin normal. Semakin bisa umur, semakin bisa makan dengan normal dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mau katakan gini, orang dunia ini harus selalu menghadapi peperangan. Ya. Tapi kalau saudara nggak punya kekuatan, saudara pasti kalah dalam peperangan itu. Intinya hari ini gini, Tuhan cari orang sungguh-sungguh. Tadi kan saya bilang begitu kan. Saudara sudah merasa sungguh-sungguh nggak sama Tuhan? Tak tanya ikan nggak berani jawab Pak. Ya loh. Masih ragu-ragu tahu bagaimana saudara. Kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang borok lagi, kadang-kadang naik lagi, kadang-kadang turun lagi, gitu kan? Nah, hari ini kita akan belajar kriterianya Tuhan sungguh-sungguh itu apa? 1, kita akan lihat Lukas 9, Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya minta karena ayat ini kan rodok panjang. 57 sampai 62. Saya minta kita baca berganti. Pertama dibaca oleh para wanita. Ya, para wanita. Wanita ini didahulukan. Biasanya wanita ini di singkir-singkir atau itu nggak ngerti apa-apa nggak dulu. Tapi hari ini saya memberikan yang pertama kepada wanita. Saya menghargai para wanita yang sudah hidup susah, menanggung semua kesusahan di rumah tangga dan sebagainya, tetap kuat, nopang suami. Yang pertama wanita, yang kedua baru pria. Oke? 57, 1, 2, 3. Iya? Yesus
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan ya, 57 tadi kan ada seorang yang tiba-tiba ngomong, Yesus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya saudara, dan dipanggil loh orang ini. Tiba-tiba dia ngomong, dia menyediakan diri untuk ikut Yesus kemana saja dia pergi. Perhatikan. Tapi 58, harusnya Yesus kan merespon dengan positif. Oke, ayo ikut aku, bukan begitu. Tapi 58 bilang begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya gini, dengan kata lain Yesus bilang ini, orang yang menyediakan diri mengikut Yesus kemana Yesus pergi itu artinya ini, orang beda terus. Kamu banyak ngomong besar. Buktinya itu apa? Anak manusia meletakkan kepala saja tidak ada. Itu artinya begitu. Jadi ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua, 59. Para wanita, 1, 2, 3. Lalu dia berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu mengumpulkan kepala. 60. Tetapi Yesus berkata, Ayo, yang kuat yang gagal. 60. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati untuk mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sebentar. 59 tadi dibaca para wanita kan bilang ini, Yesus memanggil seorang, berkata pada seorang yang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata apa? Ya, aku tak pamitan dulu ya. Aku tak izin menguburkan bapakku. Kan bilang begitu loh. Saudara, normal loh. Kalau bapaknya mati dikubur sama anaknya datang ke pemakaman ayahnya kan normal itu. Tapi Yesus ngomong apa di ayat 60? Biar orang mati menguburkan yang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Artinya gini, dengan minta izin ngubur bapaknya yang mati itu pun Yesus kayaknya nggak setuju. Jadi artinya gitu loh, kamu nggak mau melok aku, sosok bingung yang lain, ojo urusi apa-apa. Artinya begitu loh saudara. Di orang yang kedua Yesus juga tidak memberikan respon yang baik. Mungkin saudara bilang gini, Yesus ngomong gini, oke, kamu kasih waktu ya, 3 hari ya, ngubur bapakku habis itu kamu ikut aku. Nggak ngomong gitu loh Yesus. Yesus ngomong gini, biar orang mati menguburkan yang mati dan sebagainya. Artinya gini, Yesus juga nggak setuju dengan orang yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, ayat 61. Para wanita, 1, 2, 3. Aku akan ikut engkau, tetapi izinkanlah aku pulang dahulu dengan keluargaku. 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara lihat ya, 3 orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang pertama, dia menyediakan diri. Yang kedua, dipanggil sama Yesus. Yang ketiga, ngomong sendiri, nomor 1. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku mau pamitan dulu. Tuhan bilang ini, kamu tidak layak bagi kerajaan Allah. Jadi ya, saudara, kriteria yang pertama orang yang bersungguh-sungguh hati itu bagaimana? 1, perhatikan, tidak usah dicatat, pasti saudara sudah pasti nempel di otak saudara. Serius ikut Tuhan. Itu kriteria pertama orang sungguh-sungguh. Ya, serius ikut Tuhan itu artinya gini saudara. Tidak ada alasan untuk urusan dengan Tuhan. Kita kan seringkali banyak alasan. Ada ini, ada itu. Saya kurus ini, saya gitu lah. Banyak kok Bapak Ibu seperti itu. Hari ini kita akan baca satu ayat yang bagus. Wahyu 3 ayat 15 dan ayat 16. Wahyu 3. Ya, Wahyu 3. Saya mau baca untuk saudara ayat 15 dan 16. Wahyu 3. Di sana dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara lihat ya, banyak orang Kristen yang suam-suam. Tuhan bilang ini, kalau kamu mau ikut aku,
panas-panas sekalian. Enggak, ya dingin-dingin sekalian. Enggak usah di tengah-tengah. Ya saudara, ingat loh, ini firman Tuhan hari ini, bukan firman Tuhan kanan-kanan sendiri, ini firman dari Alkitab. Jadi Tuhan paling benci sama orang Kristen yang suam-suam. Melo Yesus iya, nanti mengumpamakan yang lain iya, Yesus di nomor berapakan. Wow, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan bilang, kalau ikut aku ikut, kalau enggak bisa. Kalau panas dingin, enggak usah di tengah-tengah. Tuhan bilang gini, kalau kamu di tengah-tengah, suam-suam, Tuhan bilang gini, aku akan memuntahkan. Saudara, lihat ya. Saudara lihat ya, saya mau ngomong bukan kotoran, bukan ngomong kotor. Kalau saudara mau cek kesehatan, dokter butuh apa? Di laboratorium, di lab, dokter bilang butuh apa? Butuh kencing kita. Ya toh, saudara dikasih tempat saat ini, ayo Bapak Ibu, kencing ya, ini ya, ambil ya, nanti taruh di sana. Dari urin kita itu ketemuan ada gulanya berapa, gini, ginjal kita bagaimana fungsinya dan sebagainya. Ya toh. Tapi ya sudah memang dibutuhkan. Saudara yang lebih kotor lagi, yang lebih jijik lagi. Kalau kita ada urusan dengan lambung, dengan usus, dokter harus apa? Dokter harus periksa kotoran kita. Ya mungkin saudara tidak pernah seperti itu. Ya sampai seperti itu. Kalau urusan di lambung dan usus, saudara harus pakai itu, pakai kotoran kita. Bahkan ada jemaat saya bilang gini, Pak James, saya ini sama dokter disuruh, maaf ya saudara jangan disini ya, supaya saudara ngerti benar. Saya sama dokter itu disuruh ambil kotoran saya, ukurannya bisa ini dibawa ke rumah sakit, nggak boleh sampai 1 jam. Jadi dari keluar sampai di rumah sakit itu harus paling lama 1 jam. Sedangkan rumahnya dia itu di Sukoharjo sini, terus rumah sakitnya di Mitra Keluarga Waru, jauh sana, macet dan sebagainya. Terus dia bilang gini, nggak boleh maaf ya, nggak boleh mencret, harus ngumpul. Aduh saya dengar gitu aja sudah begini saja, nggak enak didengar. Tapi itu loh, kotoran ini masih dibutuhkan untuk cek kesehatan. Tapi muntah nggak pernah berguna. Kasih tahu, apa pernah sakit apa terus, pernah muntah terus apa pernah? Ambilin muntah dono kayak aku, periksa di laboratorium. Nggak pernah dong. Muntah itu menjijikkan dan tidak berguna sama sekali. Tapi Tuhan bilang ini, kalau kamu suam-suam, kamu tak muntahkan dari mulut. Jadi bukan ini, kenapa bahayanya orang suam? Kenapa Tuhan benci sama orang Kristen yang suam? Kelihatannya yang melayani, kelihatannya yang khotbah kayak saya, tapi suam. Saudara, orang kalau suam itu bahayanya apa? Dia bisa ikut ke sana, bisa ikut ke sini, bisa gampang jatuh dalam dosa dan sebagainya karena suam. Dan dia. Jadi hari ini saudara, saya nggak mau ngomong yang lain, saya cuma ngomong tentang firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang suam. Serius ikut Yesus, ikut Yesus benar-benar. Kalau tidak tinggalkan sekalian, tidak apa-apa. Lebih baik begitu daripada engkau dimuntahkan sama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan lihat yang pertama ini serius ikut Tuhan. Itu kriteria dari orang yang bersungguh hati. Hadiahnya apa orang yang bersungguh hati? Yang serius ikut Yesus dapat kelimpahan kekuatan. Saudara jangan ngomong ini. Kok dapat kekuatan? Kalau dapat uang banyak saya mau sungguh-sungguh Pak. Tuh saudara tahu, karena kamu kuat, kamu bisa maksimal dalam pekerjaanmu. Apa yang ada di tanganmu jadi emas? Kasih tahu. Apa yang ada di tanganmu jadi berhasil? Karena kamu kuat, maksimal. Tapi kalau engkau lemah, apapun engkau nggak bisa maksimal dalam pekerjaanmu. Engkau tidak bisa berhasil dengan maksimal. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan lihat kriteria bersungguh-sungguh apa. Matius 6 ayat 24. Kita akan lihat. Ini saya minta dibaca oleh seluruh jemaat langsung. Matius 6 ayat 24. Ya, ayat ini terkenal juga. Saya hitung 1, 2, 3. Seorang pun dapat mengakui kepada kedua Tuhan, dan jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengakui kepada Allah dan kepada Allah. Yang kedua kriteria orang bersungguh-sungguh adalah apa? Mencintai
mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nah, Tuhan ngomong di ayat 24. Dia membandingkan diri di di dunia ini kan banyak macam. Tapi dia membandingkan diri cuma dengan Mammon. Mammon itu apa? Uang. Jadi ya, jangan pakai nama anaknya, cucunya dipakai nama Mammon. Elek gitu. Ya, nggak bagus, artinya lebih baik pakai nama Daniel aja bagus. James itu aja bagus. Kalau Mammon itu jelek. Nah, saudara lihat ya, Tuhan itu membandingkan dirinya hanya dengan Mammon di dunia. Artinya gini, kekuatan Mammon ini nggak main-main loh. Kekuatan Mammon ini menyaingi kekuatan Tuhan. Jadi orang Kristen kalau bilang gini, kamu nggak boleh cinta yang lain ya, harus cinta Tuhan. Oh iya, nggak boleh cinta suami. Kadang-kadang kita punya suami yang baik sekali, oh suami yang sempurna. Kita bisa mencintai suami lebih daripada Tuhan. Kita ngerti nggak boleh itu, gitu kan? Tuhan cemburu. Kita mencintai cucu kita dan sebagainya lebih dari Tuhan. Oh kita tahu nggak boleh. Tapi hati-hati. Ternyata punya kekuatan Mammon ini punya kekuatan yang sangat kuat. Sehingga Tuhan itu merasakan ini. Sainganku di dunia ini cuma satu, Mammon. Duit, uang. Bukan saudara. Bilang cinta Tuhan, tapi buktinya cinta uang juga. Nah saudara gini kan. Saya katakan gini. Banyak orang berkata gini, dengan pusat sendiri. Banyak orang bilang, Pak, uang itu memang jahat. Keluarga bisa hancur, rumah tangga bisa hancur gara-gara uang. Saya ngomong salah, uang itu tidak jahat. Bilang nih, perhatikan omongan saya. Kalau dia jadi tuan yang jahat. Tapi kalau dia jadi hamba kita, dia jadi hamba yang baik. Perhatikan. Kalau dia jadikan uang untuk tuan kita, uang itu akan perintah kita habis-habisan. Saudara mau bayar perpuluhan, uang lagi, nggak usah. Ya osong saya di perpuluhan itu kuno. Itu zaman Taurat, nggak usah. Dulu kita, nggak usah. Terus saudara bilang, gereja ini butuh loh biaya-biaya. Jadi saudara, biaya apa sih? Biaya macam-macam. Saudara datang sini pakai AC, pakai kipas angin, pakai lampu, listrik, pakai alat-alat musik, nggak bayar listrik, bayar lah. Nggak tahu di sini gereja 1 bulan kira-kira bayar berapa saya. Terus saudara bilang ada dorongan di hati. Kamu nyumbang buat operasional gereja belum butuh. Listriknya tuh sekarang mahal. Bahkan itu katanya mau naik lagi. Gitu. Kalau di medsos itu dengar-dengar katanya mau naik lagi, masih kontra. Terus uang bilang, nggak usah nyumbang gereja. Mau gembalanya bayar kok, nggak usah kursi nurut. Kalau jadi tuan, dia jadi tuan yang jahat. Tapi kalau kita bilang, uang kamu harus jadi hambaku. Kamu tidak bisa jadi tuan, jadi hamba. Jadi hamba yang baik. Kita perintahkan, ayo, kamu harus begini. Nurut ya, tak pernah akan berontak-berontak. Kamu bayar uang per bulan ke gereja setiap bulan tanggal minggu pertama. Bayar dia, tidak berani menolak apa-apa. Tapi kalau kita berfungsi jadi tuan, dia jadi hamba kita. Jadi uang itu tidak jahat. Kalau jadi tuan, dia jadi tuan yang jahat. Dia akan pecahkan keluarga, dia akan pecahkan gereja. Bahkan saudara lihat toh, gereja berantem, gereja pisah, gereja konflik, gara-gara apa? Uang. Kenapa? Karena dia perintah kita. Oh, masuk dalam uang, gini. Tapi kalau kita yang perintah dia jadi hamba yang baik. Nah, sekarang saudara cek diriku. Kayaknya banyak orang Kristen cinta Tuhan. Cinta Tuhan juga. Tapi kalau sudah ngomong tentang duit, insert ini langsung lepas semua, langsung pakai berubah. Gitu ya. Kalau ada pendeta ngomong soal duit, waduh pendeta kira, terus guna mana ini? Itu kan dalam hati kita kan tidak senang. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, saudara diotek-otek soal duit, saudara bersyukur Tuhan, aku bersyukur pelajaran firman hari ini itu menolong aku, membuat mata rohaniku terbuka, membuat aku ngerti. Wah, saudara, saya pernah mengalami di gereja apa saya zaman tahun 80-an. Saya masih belum tahun 80, masih mahasiswa. Ya, ada seorang ibu kaya. Dia itu khotbah di kaum ibu, kaum wanita. GBT itu kan kalau selalu ada kaum wanitanya sama kaum
Zaman itu masih IPT. Terus ibu ini kaya, yang bawa firman di kaum ibu, bawa firman. Bawa firmannya itu ternyata tentang duit, tentang perpuluhan. Mama saya itu duduk di depan dengar pastor. Tapi kan zaman dulu itu kan ibu gembala itu kan ngerti loh. Orang ini bayar perpuluhan atau enggak, ini bayar iuran atau enggak. Saya kenapa ngomong iuran? Karena kan ada banyak tanya jemaat kan. Dia bukan bayar perpuluhan yang sesungguhnya. Misalkan perpuluhan sesungguhnya begini kan. Kalau saudara dapat gaji 5 juta, bukan. Saudara bayar perpuluhannya berapa? 500.000. Itu kan tepat toh, itu kan jujur toh. Tapi kan banyak orang bukan bayar perpuluhan tapi bayar iuran sampah, iuran kampung tuh. Gajinya 5 juta kasihnya 100.000. Tiap bulan 100.000, sampai 5 tahun ya 100.000, sampai 10 tahun sampai Yesus datang ya 100.000 terus. Itu kayak iuran kalau itu bukan perpuluhan itu kan. Lah, mama saya itu kan zaman dulu itu kan gereja itu udah ada bendahara, nggak ada ini dan ada itu semua dipegang kemana. Zaman tahun 70 80. Dia ngerti orang ini bayar perpuluhan pada. Iuran juga enggak. Ya Pak, perpuluhan yang sesungguhnya enggak, iuran yang 100.000-an atau 200.000-an itu enggak semua. Tapi bisa ngajar perpuluhan di komiku. Waduh, pinter firman, karena pinter ngomong ya pinter bawa firman Pak. Terus mama saya ditegur dia, pulangnya dan tidak langsung. Berapa hari kemudian dipanggil jemaat. Dia bilang gini, kamu bagus firmanmu kemarin tadi berapa hari yang lalu. Dulu tuh kalau di sana tuh ibunya tuh hari Rabu sore. Ingat aku. Rabu yang lalu kamu firmanmu bagus, tapi kamu jangan lupa loh. Kamu jangan pakai firman. Kamu harus melakukan, kamu sendiri harus kembalikan perpuluhanmu pada Tuhan. Wah, saudara tahu enggak? Diomongin baik-baik dulu. Ngamuk. Hari itu juga dia mengangkat kaki sampai hari ini tidak pernah minta gereja itu lah. Jadi ya, ini orang cinta Tuhan apa cinta uang? Saudara bisa jawab sendiri. Kelihatannya dia bawa firman, nyurapi Roh Kudus, ngoceh gitu sama orang. Belakang semua. Tapi ternyata dia tidak menghidupi apa yang disampaikan dalam firman. Artinya dia bukan orang yang cinta Tuhan, cinta mamon. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, diote-ote, ditegur tentang duit, dia justru bersyukur. Wah, bersyukur aku bisa ngerti. Aku diingatkan lagi jadi orang yang cinta mamon, aku cinta Tuhan. Bersyukur. Sekarang saya katakan gini, yang tahu kami mampu saudara. Kalau saudara diajar firman Tuhan tentang uang, diajar tentang sakit memang. Wah, di telinganya panas. Tapi nanti tahu responnya gimana. Responnya kalau nggak senang hati ya berarti orang itu sama aman bukan cinta Tuhan. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, dia akan bersyukur. Tuhan makin tegur, dia makin keras, dia makin bersyukur. Karena apa? Karena dia ada di jalan yang benar. Percaya saudara firman Tuhan itu amin. Dia dan amin. Dan saya katakan pada saudara hari ini, orang yang sungguh-sungguh kriterianya cuma dua. Pertama, serius ikut Yesus. Dakswa. Panas. Yang kedua, ya utamakan Tuhan lebih dari apa. Uang boleh banyak. Saya mau kasih tahu. Bukan cuma orang kaya yang cinta uang. Orang miskin pun banyak yang cinta uang. Karena dia butuh uang. Wah, uang itu dikejar. Uang itu segalanya bagi dia. Dia cinta uang, cinta Tuhannya nanti saya uangnya kejar dulu aja. Jadi orang miskin, orang kaya bisa cinta uang. Bukan harus orang kaya cinta uang. Banyak orang kaya cinta Tuhan. Hari-hari ini saya ketemu sama orang. Hari-hari ini saya tuh dapat mujizat Tuhan. Saya tuh punya mobil gereja, mobil untuk urusan gereja. Parkirnya di gereja, bukan di rumah. Tapi mobil ini sudah tahun 2015. Suzuki ATV, ya saudara, tahun 2015. Kilometernya itu sudah 167.000. Terus saya miliki ini, motor ini tak jual. Sudah tua toh, tak jual. Terus saya beli mobil untuk gereja yang lebih muda lagi. Biar terus kebetulan saudara, ATV ini dari dulu mau tak jual itu di awal murah. Tapi terakhir ini dalam hari-hari ini
Saya itu ketemu orang nggak kenal, tiba-tiba mau beli APV saya ini agak mahal. Lebih dari yang lain nggak berani tawar, dia kasih harga ini. Wah, tak pikir ini sudah waktunya Tuhan dia tak jual, bukan saudara. Saya biasanya kalau ganti mobil itu ya kredit 2 tahun, 3 tahun, ya pakai nama saya, pakai nama karyawan saya, debiturnya karyawan saya, selalu begitu. Saat ini mau ganti mobil, mau kredit lagi, namanya karyawan saya tidak bisa dipakai. Saat ini cek di BI checking, dia barusan ini kredit apa itu, bayarnya suka terlambat dan tidak diterima. Jadi saya harus cari KTP lagi. Ya, kenapa tidak pakai nama saya? Karena nama saya umur saya sudah di atas lansia intinya begitu. Jadi kalau kredit begitu itu sudah ditolak pasti. Ya, terus saya dapat KTP lah. Cuma akan banyak. Tak pinjam ya KTP-mu, tak pinjam ya. Nanti yang bayar gereja. Oh iya Pak James, pinjam, dicek. Oh ini namanya bersih, tapi dia nggak pernah kredit, nggak bisa. Macam-macam gitu. Nggak pernah kredit, nggak bisa. Namanya bersih. Terus yang showroom bilang begini sama saya. Memang sangat begitu kok. Mau kredit itu susah setengah mati, banyak kredit macet jadi angel. Saya dapat KTP lagi. Terus KTP ini bilang, saya kan bilang, oh ya ini bisa, tapi memang dia ada tunggakan nyetel apa, masih ada tunggakan berapa. Tapi sama orangnya boleh. Tapi orang ini mau, saya dengar dia mau KPR rumah, dia mau nikah, dia mau nyetel rumah. Saya sangat nolak saudara. Saya bilang sama agentnya, dia mau beli rumah, agentnya yang beli mobil, yang jual rumah itu agentnya rumah saya. Saya bilang gini, kalau dia kan pinjam namanya mau nyetel mobil, kira-kira nanti nyetel rumahnya gagal nggak? Oh iya bisa gagal. Oh ya wes nanti aku mau buat dia gagal. Dan saya kiris buat dia nyetel rumah aja KPR. Ya jelas. Bingung saya saudara. Mau pinjam ini, mau pinjam ini. Satu lagi ada anak muda pinjam. Ternyata gini. Wah banyak ini utang pinjol batu kaya ini. Aku nggak bisa. Maka aku jadi saudara. Itu lagi. Terus akhirnya saya pusing saudara. Tiba-tiba Tuhan itu kasih seorang telepon. Dia tahu kalau saya ini butuh nama. Terus dia tak jadi nama. Kamu bisa ya menjadi nama? Oh ya kok. Istriku aja ya kalau aku maksa. Oke, istrinya. Kamu mau ya menjadi nama? Oh boleh. Orang kaya, terus aman ini. Mudah, kreditnya tidak ada yang macet, semua perputaran uang di bank itu baik dan sebagainya. Tapi setelah saya ketemu sama dia bilang boleh. Oke. Tiba-tiba besoknya dia telepon saya. Terus kita berunding berdua. Terus tak beli mobil. Mobilku Suzuki XL7 ini tahun 2020 berapa tidak pakai. Daripada tak mau mana karyawanku pakai dan buat gereja. Terus nggak usah beli. Terus pinjaman akhir mobil gue ini buat gereja. Lo sungguhan tak? Iya sungguhan. Mobil ini tidak pakai. Saya pakai Innova, saya pakai ini, saya pakai itu. Mobil ini orang sampean. Karena di rumahnya nggak ada tempat. Terus akhirnya buat gereja. Saya rela buat gereja Imamat Raja. Saya bersyukur ya. Tuhan kadang-kadang nyari nama KTP setengah mati, tiba-tiba itu akhirnya ini nggak jual juga. Ya APP saya nggak jual. Terus kan nggak boleh dijual sama dia pakai ini aja sudah jadi pakai. Jadi Tuhan itu baik, betul-betul baik. Tapi saya mau ngomong sama saudara ini, kalau kita serius ikut Tuhan itu nggak usah pikir berkatnya apa, nggak usah mikir ini. Kalau saudara bilang iya Pak James dapat berkat, makanya nggak saya serius. Aku juga nggak dapat berkat apa-apa. Hidup masih susah. Aduh setiap bulan masih berperang melawan ini, masih berjuang dan sebagainya. Nggak usah lihat itu. Tuhan cuma bilang gini, Tuhan butuh orang yang sungguh-sungguh serius ikut Tuhan. Ya, enggak. Jangan di tengah-tengah. Kalau kamu di tengah-tengah Tuhan, muntah. Saudara lihat ya, kalau kita dimuntahkan Tuhan pada waktu kita masih hidup, tapi kita dimuntahkan Tuhan itu jijik dia muntahnya. Mana ada orang muntah terus dia dinikmati, dia capek, muntah, dia mungkin kalau saudara. Sudah dikasih operasi kamu cantik, buat lah jadi embok. Gitu ya, orang kalau
mabuk darat itu, mabuk laut dan sebagainya. Jadi artinya jangan sampai Tuhan itu melihat kita berjijik, kita dibutakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak serius ikut Tuhan. Yang kedua, cinta Tuhan lebih dari mampu. Itu aja, tidak banyak-banyak. Perhatikan ya firman Tuhan hari ini. Kalau nanti minggu depan nggak tahu sampai khotbah di sini, mungkin aku yang khotbah, saudara nggak boleh lupa. Firman Tuhan. Serius ikut Yesus, cinta Tuhan nggak boleh cinta mampu. Nggak boleh jadi orang Kristen. Nggak boleh lupa. Bawa pulang firman Tuhan ini. Kalau orang yang cinta Tuhan, tidak akan keberatan, peduli sama gereja, peduli sama hamba Tuhan, peduli sama operasional gereja, rumah Tuhan. Saudara lihat ya, banyak orang ngomong gini, rumah orang tua itu rumah anak, tapi rumah anak belum tentu rumah orang tua. Kan gitu loh, sosial ya banyak di medsos itu ya, ibunya dari kampung, rumahnya ambruk, anaknya rumahnya di kota gedong-gedong tinggi, gede-gede, mewah-mewah. Nah, ibu mau numpang di sini, oh nggak bisa bu, nggak ada kamar bu, saya nggak bu. Saya lihat bagian banyak tuh video-video itu. Terus saya nonton ini, iya ya memang kata-kata Bapak atas itu bilang ini, rumah orang tua itu rumah anak, tapi rumah anak belum tentu rumah orang tua. Saya tanya gini saudara, ini rumahnya siapa ini? Gereja ini. Rumah Tuhan, siapa yang ngomong lagi rumah Tuhan? Ya, rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Tuhan itu siapa? Kita anaknya Tuhan kok. Berarti ini kan rumah kita. Betul kok? Loh saya nggak ngomong kosong saudara. Nggak nyontok terus saudara. Kalau ini rumah Tuhan, berarti ini rumah kita juga. Gitu loh. Betul nggak kalau kita peduli sama rumahnya Tuhan? Harus nggak? Harus. Saudara. Bahkan ada satu jemaat begini saudara. Kalau di gereja begini. Saya lihat ini, kok ini oleh lampu sudah bisa mungkin. Tapi saudara ternyata dia oleh itu cari apa yang tidak benar itu. Ternyata saya itu punya gereja, saya punya gereja. Itu kan AC-nya pakai AC yang tinggi-tinggi, yang berdiri. Itu oleh AC kuning ya sekarang ini. Pulang sampai rumah besok telepon saya, Pak Sin. AC itu kok buah itu rasanya lama ya. Oh iya memang. Itu sudah mulai tahun 2005 aku masuk gereja Kertas Raya 2005 sampai tahun 2025 20 tahun. Ya ampun Pak Sin. Langsung sekarang saya kirim Pak Sin ya. AC 2 standing dari UFO. Tak suruh pasang sepekan sebelum Natal kemarin. Ya langsung itu. Kalau di gereja itu oleh apa yang bocor, apa yang kordennya mungkin rotok dan suai titik tak apa. Ya perhatikan baik-baik. Gak usah nunggu uang banyak rezeki baru begitu. Tapi karena kita bisa peduli dengan rumah Tuhan, maka Tuhan itu akan turunkan berkat tidak bisa. Percaya gak? Kayaknya mantu-mantunya nanti apa? Tapi manajemen. Tapi saya berdoa Bapak Ibu supaya firman Tuhan hari ini masuk. Kalau lama sampai setengah 9 kurang 10. Maafkan gitu ya. Tapi saya berdoa biar firman yang disampaikan ini boleh benar-benar betul. Oke, mari kita berdiri bersama. Saya tadi mendadak di jalan itu saudara mau belok ke kanan jalan ini baru WA sama Anto minta lagu. Gak tahu sudah siap belum Pak Anto? Tidak ya? Oke, terima kasih. Lagu ini bilang begini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Biar musiknya diatur dulu nadanya yang lain. Ayo. Intinya lagunya seperti itu. Tolong multimedia bisa menayangkan kata-katanya biar jemaat bisa nyanyi dengan baik. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan
Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu seumur hidupku, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengolah kehidupan. Dari atas, mari sama-sama katakan, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah, saksikan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, dengan sukacita katakan mengasihimu, mengiring seumur hidupku, seumur hidupku. Janjimu kan tetap pegang teguh, sampai ku dapat mengolah melayani, katakan mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengolah kehidupan. Saudara tetap tutup mata di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini sungguh bekerja dengan dahsyat dalam setiap hati kita. Saudara jadi orang yang cinta Tuhan. Uang itu hambamu, bukan uang kita. Kita perintahkan uang untuk apapun, dia akan nurut. Kita jadi orang Kristen yang cinta Tuhan, peduli sama rumah Tuhan, peduli sama pelayanan, peduli sama hamba Tuhan. Itu yang saya akan doakan, supaya saudara mengalami perubahan-perubahan dalam hidupmu. Saya ingin kita nyanyi lagi lagu ini, tapi dengan sukacita, jangan dengan sedih. Karena ketika engkau mengiring Yesus, itu ada sukacita. Ketika engkau mengiring Yesus, mencintai Yesus, serius ikut Yesus, ada sukacita. Hidupmu akan mengalami banyak perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengolah melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup.
Sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Luruskan hati